Pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, salam sejahtera buat setiap kita. Good morning everyone. Berjumpa kembali dalam hadirat Tuhan, dan mari kita siapkan hati kita di waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita, biar kita semakin terus mendekat kepada kekuatan dan kemurahan Tuhan yang memampukan kita setiap hari. Terima kasih Yesus yang sangat baik. Kau sumber kekuatan kami, Kau yang selalu memberikan kesempatan kedua kali kepada kami. Engkau yang selalu memampukan kami, Engkau yang selalu memberikan anugerah-Mu, Engkau yang mengangkat kami dari lumpur dosa, Engkau yang memberikan kesempatan kedua kepada kami untuk selalu datang menghadap Engkau dan mengalami Engkau, Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ingin lebih dalam lagi mengenal Engkau, kami ingin mendekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian bagi Engkau Bapa. Kasih-Mu luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Tuhan sungguh tak terhitung Bapa. Kau Tuhan yang baik, kami sembah Kau. Mari bersyukur, bawa pujian bagi Yesus. Mari boleh angkat suara saudara, nyanyikan mazmur, nyanyikan syukur kepada Tuhan. Anda bebas memuji Dia. Kau layak Tuhan, Kau layak Bapa. Kami sembah Kau. Terima kasih Bapa. Kami selalu rindu mengenal-Mu, mengenal hati-Mu. Sungguh Kau yang kami rindu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Boleh sama-sama katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan bersama-sama, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Yesus penolong yang setia. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan,
selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menganyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa, Engkau kuatku. Bapa, Engkau hidupku. Di dalam kelemahanku Engkau kekuatanku. Katakan Bapa. Bapa, Engkau kuatku. Bapa, Engkau hidupku. Di dalam kelemahanku Engkau penghiburanku. Pegang erat tanganku, ya Bapa, jangan Kau lepaskan. Engkau perlindungan teguh, benteng dan perisaiku. Pegang erat tanganku, ya Bapa, jangan Kau lepaskan. Tiada Tuhan seperti-Mu, Engkaulah Bapa-Ku. Katakan, pegang erat tanganku, ya Bapa, jangan Kau lepaskan. Engkau perlindungan teguh, benteng dan perisaiku. Pegang erat tanganku, ya Bapa, jangan Kau lepaskan. Tiada Tuhan seperti-Mu, Engkaulah Bapa-Ku. Tiada Tuhan seperti-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu, tiada Yesus seperti-Mu. Engkaulah Bapa-Ku.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya seperti lagu yang kita nyanyikan tadi bahwa Tuhan tahu yang paling terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan yang mengetahui dan memiliki rencana yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Hari ini saya ingin membagikan kisah sebagian dari tentang Ruth. Kalau saudara pernah tahu bahwa Ruth adalah salah satu wanita yang dicatat dalam Alkitab yang luar biasa, saudara ya, karena Ruth itu adalah wanita yang menurut saya adalah wanita yang sungguh-sungguh mengenal Tuhannya, mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan yang tadinya dia tidak kenal, saudara, yang mungkin hanya tahu tapi dia tidak mengikutinya dengan sungguh-sungguh, saudara. Kisah Ruth ini kalau saudara boleh buka dalam Alkitab saudara. Ruth ini adalah salah satu wanita yang dicatat bahwa dia memiliki seorang suami, saudara. Dia menikah, dia perempuan Moab, saudara, yang menikah dengan Mahlon, putra daripada Naomi dan Elimelek. Dan kemudian saudara, suaminya ini meninggal waktu terjadi bencana kelaparan, saudara, pada saat itu. Dan kemudian pada zaman dulu kalau misalnya ada seorang yang memiliki suaminya meninggal, terus udah gitu juga Elimelek juga meninggal, dan kemudian hanya tersisa itu Naomi, saudara ya. Jadi kalau dia memiliki anak atau memiliki mantu, saudara ya, perempuan, dan dia harus mencari orang yang bisa menebusnya supaya keturunan daripada lelaki ini, jadi silsilahnya itu bisa diteruskan, saudara ya. Jadi pada zaman dulu di Israel itu ada orang-orang yang akan menebus, saudara, entah itu dari keluarga atau kerabat yang bersedia untuk menebus, untuk menikah dengan mantunya atau dengan anak perempuannya ini, sehingga boleh diteruskan silsilahnya, tidak putus, saudara. Dan pada saat itu bahwa Ruth itu mengalami bukan saja suaminya meninggal, tapi memang sudah menjadi miskin dan tidak punya apa-apa. Bahkan pada saat itu Naomi itu menjadi pribadi, kalau didengar dibaca dalam Alkitab, dia menjadi pahit, saudara ya, karena dia juga menjadi kecewa dengan keadaannya. Dia kehilangan harta, kehilangan orang-orang tercintanya, dan dia bersama dengan mantunya, saudara. Dan kemudian sehingga ketika sudah tidak punya apa-apa, Naomi ini menyuruh untuk supaya Ruth ini tinggalkan dia. Percuma kamu mengikut aku, kata Naomi, mertuanya. Aku sudah tidak punya apa-apa dan Tuhan sudah berbuat jahat. Dia bilang Tuhan melakukan hal yang pahit dalam hidupnya, sehingga boleh disimpulkan bahwa Naomi waktu itu dia mengalami kekecewaan, dia mengalami kehilangan arah ketika masalah, kesengsaraan, duka, ataupun memang hal-hal yang sangat menyakitkan mungkin terjadi, saudara. Kehilangan orang-orang tercinta, dan dia juga kehilangan mungkin harta dan yang lain-lain, kebanggaan. Sehingga bagi seorang perempuan mungkin dia akan, kalau dalam satu kampung itu dan kemudian diketahui oleh orang-orangnya yang lain, itu dia malu, terkesan bahwa ada salah apa, dosa apa, sehingga Tuhan menghukum Naomi sedemikian rupa. Jadi dia udah beban mental, dia juga malu, dia juga kecewa dengan Tuhan. Tapi saya sedang berbicara soal pribadi, yaitu seorang wanita yang luar biasa, yaitu Ruth, saudara. Saya akan bacakan sedikit ayatnya, saudara ya, karena nanti mungkin kita bisa lanjutkan kisah ini, karena ada beberapa hal, banyak sekali poin yang kita bisa pelajari dari kisah Ruth ini, saudara. Firman Allah berkata seperti ini. Jadi ketika terjadi bencana, dan dikatakan kemudian pada Ruth 1 ayat 3, kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion. Jadi anak-anak dari Naomi dan Elimelek ini meninggal juga, sehingga tersisa yaitu menantunya, dikatakan Orpa dan Ruth, saudara. Dan dikatakan seperti ini, saudara, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, yaitu Naomi tadi, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di tengah jalan pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya
menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu menunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Jadi dia berbicara kepada menantunya. Berarti menantu ini melakukan hal yang baik. Dikatakan bahwa pulang ke rumah keluargamu, sanak saudaramu, dan biar kamu boleh, dia katakan, tunjukkan kasihmu itu kepada orang-orang. Pergilah, pulanglah, kiranya Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Jadi kayak membalas semua kebaikan daripada Ruth yang telah diberikan oleh Ruth sama Orpa kepada Naomi dan kepada juga Elimelek dan kedua anaknya, saudara. Dan dibilang, demikianlah Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, sehingga selain daripada maut. Dia katakan, ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka perempuan itu berkata, Naomi kah itu? Dia katakan, saudara, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dan dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Dan kemudian, saudara, ayat selanjutnya yang dengan jelas, saudara, kalau saya singkatkan untuk sedikit ada gambaran tentang Ruth, kayak kita sudah tahu bersama, tapi saya sedikit review tentang Ruth, saudara. Jadi mereka itu pulang kembali ke tanah tempatnya di mana situ kampungnya, orang semua tahu dia. Tapi dia katakan, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, pahit. Artinya Tuhan sudah berbuat hal yang pahit dalam hidupnya, saudara. Artinya Naomi menjadi kecewa. Artinya kalau boleh dikata, saudara, sudah tidak ada hal yang baik dari diri Naomi, tidak ada hal yang diharapkan dari mertuanya, daripada si Ruth ini, saudara. Tapi apa yang dikatakan firman Allah, saudara, ayatnya yang ayatnya yang ini, saudara, ya. Jadi saya tadi ada melangkah lebih, saudara, ya. Jadi saya tidak membaca ayatnya yang dari 9 sampai ke 16, saudara, tapi saya singkatkan aja. Jadi kemudian ketika Naomi ini menyuruh anak-anaknya ini, khususnya menantunya ini, pulang ke rumahnya mereka masing-masing, dikatakan seperti ini, saudara, supaya nggak usah ikut aku, udah nggak ada apa-apa. Aku udah gak punya apa-apa. Aku juga tidak mungkin melahirkan anak laki, kemudian kamu tunggu sampai anak yang besar dan kamu nikahi. Jadi udah gak mungkin, impossible sama sekali, saudara. Artinya dengan kata lain bahwa dia berkata bahwa kamu pulang, kamu cari laki-laki lain lagi, harus mempertahankan supaya kamu bisa memiliki silsilah keturunan. Jadi harus menikah lagi, saudara. Dan kemudian, saudara, Naomi, Ruth ini berkata seperti ini. Janganlah ayat ke-16, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau, Naomi, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku, saudara. Jadi ini saya tidak bacakan semua ayat, saudara, supaya tidak terlalu panjang, tapi saudara bisa baca di rumah. Jadi intinya, ketika Naomi berkata kepada Ruth bahwa sudah tidak ada hal yang baik dari diriku, buat apa kamu mengikuti aku? Kamu gak akan dapat apa-apa. Artinya kamu akan menjadi janda seumur hidup. Kamu akan dicap orang ya tidak berguna, tidak ada silsilah, tidak akan mendapat sesuatu kalau kamu ikut aku seterusnya. Aku sudah miskin, sudah susah, kena malapetaka. Tapi saudara lihat, kenapa Ruth ini tidak mau meninggalkan Naomi, saudara? Karena apa, saudara? Karena di ayat terakhir dikatakan, dari kata-kata tadi dikatakan bahwa bangsamulah bangsaku, Allahmulah itu Allahku. Kemana kamu pergi, di situ aku pergi, saudara. Kenapa, saudara? Hal yang pertama, pesan firman Tuhan bahwa ketika kita menemukan suatu perjumpaan, encounter with God secara pribadi, saudara, mungkin hal yang di depan tidak ada sesuatu yang menjanjikan, saudara.
Mungkin ketika saudara mengikut Tuhan, apa yang Tuhan bisa kasih? Nggak ada sesuatu, dan tidak terjadi mungkin bertahun-tahun. Tapi saudara pernah mengalami perjumpaan, atau baru mengalami, atau rindu mengalami perjumpaan, atau Anda sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi yang menguatkan saudara untuk saya kokoh, saya teguh, saya yakin, saya ikut Yesus. Kenyataannya tidak terjadi sesuatu yang kita harapkan, hal-hal yang baik. Kenyataannya mungkin tambah susah. Kenyataannya sakit tambah sakit. Kenyataannya yang susah tambah susah. Kenyataannya masalah ada yang tambah berat, saudara. Tapi tidak semuanya seperti itu. Ada orang yang mengikut Tuhan juga, dia mengalami banyak mujizat. Tetapi kan kadang tidak selalu mujizat terjadi. Kadang-kala mujizat terjadi beberapa waktu. Ada saatnya ketika kita dari anak-anak, kita minta susu langsung dapat. Seperti kita anak-anak rohani, kita minta, kita nangis-nangis langsung dikasih, karena kita masih anak rohani, bayi rohani. Tapi kalau kita sudah dewasa dan kita langsung dikasih, itu berarti kita anak-anak. Tapi Tuhan mengajar orang yang dewasa tidak selalu dia langsung memberi apa yang kita minta. Sebab itu kadang ketika kita mengikut Tuhan di pertama, mujizat selalu terjadi, pertolongan Tuhan selalu terjadi. Tapi ketika saudara beranjak dewasa, Anda memiliki, ada tanggung jawab, Anda bertumbuh lagi. Sehingga kadang-kadang yang kita harapkan, yang kita minta tidak terjadi. Tapi karena kita menjadi dewasa, menjadi kuat, menjadi pribadi yang bertumbuh, ketika tidak terjadi apa-apa seperti Ruth, dia memiliki pengenalan yang secara pribadi, dan pengenalannya itu strong sekali. Dia katakan bahwa bukan yang aku lihat kepada engkau Naomi yang akan aku ikuti, bukan harta, bukan yang akan kau lahirkan anakmu nanti, bahkan yang akan aku ikuti sebagai motivasi, tapi Allahmu itu Allahku, saudara. Jadi perjumpaan seseorang dengan Tuhan itu akan membuat dia memiliki pandangan yang jauh melebihi kenyataan yang ada hari ini. Ruth tidak melihat sesuatu yang baik dari Naomi. Ruth tidak melihat sesuatu yang dia bisa andalkan, motivasi atau agenda, sehingga motivasi mengikut Naomi ini ada sesuatu, saudara. Tapi dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, perjumpaan kita dengan Tuhan itu yang akan menjadi dasar yang kuat, sehingga masalah boleh datang, kesulitan boleh datang, hal-hal yang membuat kita sepertinya impossible banget untuk engkau maju terus, itu engkau memiliki dasar yang kuat sehingga tidak akan tergoncangkan, saudara. Jadi saudara, kita sendiri yang memilih, dan kita sendiri yang harus tahu siapa Tuhan yang kita ikuti. Ruth mengambil keputusan yang tepat. Dia bukan mengikuti Naomi, tapi dia mengikuti Tuhannya Naomi. Sekalipun hari itu Naomi bilang Tuhan berbuat jahat. Karena kadangkala kita hanya menilai Tuhan melakukan baru di seperempat jalan hidup kita. Ketika kita masih banyak kekurangan, ketika kita masih banyak pergumulan, ketika kita masih kadang-kadang jatuh bangun, ketika kita masih banyak seperti anak dilatih, salah, gagal, bangkit, gagal, bangkit. Dan kalau kita menyimpulkan perjalanan iman kita itu seperti ini, saudara tidak bisa melihat secara big picture, secara jauh rencana Allah. Saudara, jangan cepat-cepat menilai ketika perjalanan kita masih setengah, masih seperempat, masih 3/4. Saudara, kita harus setia berjalan sampai di ujung sana. Kemudian Anda akan melihat keindahan di dalam Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Hari ini saudara, pesan firman Tuhan, jangan pernah engkau melihat sesuatu yang hari ini yang belum permanen, saudara, yang masih sementara, karena sesungguhnya rencana Allah masih jauh. Dan kedua, saudara, apa pesan firman Tuhan? Ikuti Tuhan, saudara, yang berjanji Dia setia. Sekalipun tidak ada alasan untuk Anda berharap, sekalipun di depan semuanya sepertinya gelap, semuanya tembok, semuanya tidak ada hal yang baik yang kita bisa harapkan, bahkan hal-hal yang tidak ada menjanjikan di depan, tetapi kita maju, saudara. Kadang Anda mencintai Tuhan, kadang Anda sudah all out, kadang Anda sudah setia, kadang Anda sudah melayani, kadang sudah terlalu banyak yang kau buat bagi Tuhan. Tetapi yang kau lihat, yang kau alami sepertinya tidak sesuai, saudara. Karena kalau kita mengikut Tuhan bukan transaksi, bukan transaksional, saudara, tapi itu adalah suatu kepercayaan dan suatu belajar untuk menyerahkan total kehidupan kita. Bagian Tuhan yang menolong, bagian Tuhan yang menyatakan kuasa, bagian Tuhan yang menyempurnakan kita, bagian Tuhan yang mempersiapkan rencana Tuhan yang besar. Bagian kita meyakinkan hati kita, mengubahkan hidup kita, menyingkronkan dengan rencana Allah, dan terus mengenal Allah kita, mengenal Tuhan kita, mengenal siapa Yesus kita, dan berjalan dengan pandangan sekalipun di depan tidak ada alasan untuk berharap. Anda dan saya berharap juga, dan akan melihat pertolongan, mujizat tidak pernah terlambat, saudara. Hari ini pengenalan kita akan Tuhan lebih dalam lagi, getting deeper.
Yang sebelumnya mungkin Anda sudah cinta Tuhan, Anda sudah lebih dalam, tapi lebih dalam lagi saudara, itu akan memberikan kekuatan fondasi yang kuat untuk engkau melangkah dan melihat ketidakmustahilan itu di tangan Tuhan. Itu hal yang sangat kecil sekali. Akan datang waktunya Dia menyatakan kuasanya. Ada akhir cerita dari Rut, nanti kita akan lanjutkan apa yang terjadi ketika dia mengenal Tuhan secara pribadi. Hari ini mari saudara yang ingin rekomitmen untuk berkata, Tuhan, aku mau bukan hanya mengikut agamaku, mengikut Tuhanku, mengikut semua tentang Tuhan, tapi aku mau mengikut Tuhan dengan segenap hati dan percaya dalam hati dengan sekuat tenaga bahwa perjumpaan aku dengan Tuhan itu selalu akan membawa aku dalam pengenalan yang kuat, dan itu akan membawa aku sampai ke dalam rencana sempurna sampai di ujung jalan sana. Jika itu doa saudara, dan engkau tidak akan pernah menjadi kecewa, engkau tidak akan pernah berhenti di tengah jalan, engkau tidak akan pernah menjadi lelah ketika tidak ada hal yang engkau harapkan dari pandangan fisik kita akan memiliki pandangan yang jauh ke depan bahwa yang aku ikuti Tuhan, yang aku kenal itu Tuhan. Saudara, mari buka tangan kita. Tuhan, kami banyak kali tidak melihat jalan di depan, banyak kali jalan tertutup, banyak kali kabur, banyak kali kami tidak ngerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Tapi satu kami harus tahu, taruh dalam hati kami, Tuhan tidak pernah gagal. Rencanamu itu luar biasa, buat kami menjadi kuat dalam satu pengenalan, perjumpaan ilahi, encounter with you Lord. Dan itu akan menjadi dasar yang kuat bahwa kami mengikut Tuhan bukan karena kami Kristen, bukan karena kami tahu agama, bukan kami harus beragama, tapi kami mengalami perjumpaan ilahi dan kami menerima Yesus dalam hidup kami. Kami membuka diri sekalipun bertahun-tahun kami Kristen, tapi kami mau rekomitmen, kami mau terima Engkau dalam hidup, dan kami mau menjalin suatu hubungan baru bahwa aku berjalan bersama dengan Tuhanku, dan Engkau Bapa, Engkau Raja, Engkau pimpin hidup kami, dan Engkau yang menentukan, yang memiliki rencana yang luar biasa seumur hidup kami sampai di ujung akhir perjalanan iman kami. Hamba berdoa buat setiap kami pada saat ini juga, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sesusah, miliki supaya kami boleh memiliki pengenalan akan Tuhan secara pribadi di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, hari ini saudara ada di antara saudara yang sakit, yang ada di live chat, saudara boleh mengirimkan, menuliskan saudara. Ada seorang bapak yang dia menuliskan saudara bahwa dia cancer stadium akhir saudara, dan dalam keadaan yang sulit. Dan juga beberapa ibu yang mengatakan bahwa mengalami sakit saudara. Tapi saya percaya bahwa ada kekuatan yang tidak habis saudara, ketika engkau memiliki iman bahwa kelihatannya tidak ada yang baik, tapi engkau percaya bahwa Yesus itu luar biasa saudara. Kami sepakat berdoa buat setiap bapak ibu yang sudah mengirimkan permohonan doa, baik di handphone maupun ke nomor-nomor yang tertera, maupun ke live chat saat ini. Kami sepakat berdoa, Tuhan Yesus, biar Engkau sendiri yang menyatakan kuasanya yang luar biasa. Engkau sendiri yang mencurahkan anugerah-Mu buat setiap kami. Sembuhkan yang sakit apapun itu nama penyakitnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Selalu ada mujizat, selalu ada harapan, selalu ada kekuatan baru. Demi nama Yesus, disembuhkanlah setiap kami yang sakit apapun nama penyakitnya. Mari sama-sama berkata bersama saya, dalam nama Yesus, sakitku disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus, sakitku disembuhkan. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang menyembuhkan saudara. Dan pada saat ini kami percaya setiap pergumulan apapun yang dialami oleh setiap umat-Mu, kami berdoa biar Tuhan menolong, biar Tuhan buka jalan, biar Tuhan campur tangan, biar Tuhan menyatakan kuasa-Mu yang sangat luar biasa saudara. Ada seorang bapak yang dikatakan bahwa Miliang, dikatakan bahwa papanya kena cancer stadium akhir saudara, stadium 4, dan baru ketahuan bulan Mei saudara, dengan kondisi yang kurus. Tapi dimanapun keluarga ini berada, khususnya papa dari Miliang, Bapak Miliang atau Ibu Miliang, mari arahkan tangan saudara di hadapan Tuhan. Kalau Anda ada mengikuti tayangan ini, kami percaya bahwa tidak ada kuasa yang dapat menghalangi kuasa Tuhan. Dimanapun kami berada, kami berdoa setiap kami yang sakit, termasuk Bapak dari saudara kami Miliang ini yang stadium
4, cancer. Kami mendengar ada banyak orang yang sakit kanker disembuhkan. Ada banyak orang yang stroke disembuhkan. Ada banyak orang yang dokter katakan bahwa ada paru-parunya bocor, jantung bocor, tapi kemudian kuasa Tuhan menyembuhkan. Kami sepakat berdoa buat Papa dari Miliang maupun setiap yang sakit, di dalam nama Yesus disembuhkan. Di dalam nama Yesus mengalami pemulihan yang luar biasa. Ibu Lydia yang ada di Ibu Linda yang ada di Sidoarjo, kanker menyebar kemana-mana, kuasa Allah mengalir dan menjamah di dalam nama Yesus. Kami berdoa biar tangan Tuhan yang luar biasa terus bekerja. Kami berdoa buat Mario yang mengalami banyak pertolongan Tuhan, saudara. Sekalipun beberapa waktu yang lalu dia sampai dikatakan bahwa nafasnya berat, itu nafas berat banget, dan katakan bahwa cairan-cairan yang dikatakan keluar, saudara, dari selangnya warna hijau dan gulanya itu tinggi, saudara. Dan saudara, secara manusia tidak mungkin bayi ini boleh menjalani operasi, tapi kami mendengar kabar perbaikan demi perbaikan, banyak sekali pemulihan. Mamanya nggak berhenti telepon, kami kirim voice note, dan kami juga sepakat berdoa. Dan bukan kami tapi kuasa Tuhan, saudara. Ada juga seorang ibu yang berkata bahwa terima kasih, puji Tuhan, karena dikatakan bahwa Pak Nelson, dikatakan ada seorang yang sakit, saudara, limfoma, saudara. Dan kemudian dikatakan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata lain, papanya meninggal di dalam Tuhan, saudara. Mujizat tidak selalu terjadi, tapi saudara, kadangkala Tuhan mengizinkan tidak terjadi. Tetapi mujizat terbesar ketika setiap anak-anaknya menyelesaikan garis akhir dan bersama dengan Tuhan dalam kesetiaan dan dalam kehormatan, saudara. Ada seorang yang dikatakan, saudara, memang dia tidak sembuh, saudara, tetapi ada yang dikatakan bahwa puji Tuhan bahwa sudah sembuh dan dikatakan sudah pulang ke rumah, saudara. Jadi sudah disembuhkan. Mereka katakan terima kasih buat tim dari JC Ministry yang sudah berdoa bahwa doa mereka telah dijawab. Anaknya yang sakit COVID sempat parah, sudah pulang kembali ke rumah. Saudara lihat bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Sekali lagi boleh buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, jangan selesai sampai doa berkat, karena itu adalah inti dari setiap ibadah. Kalau saudara bisa mengusahakan, mari kita boleh selesai sampai akhir doa berkat. Angkat tangan kita bersama-sama, kami berdoa. Setiap pergumulan, setiap kami, siapapun kami, apapun pergumulan kami, seperti firman Allah berkata bahwa kami percaya bahwa kami memiliki pengenalan akan Yesus yang luar biasa. Kami berdoa biar kuasa pertolongan Tuhan mengalir buat setiap umatmu yang ada menonton acara ini live chat maupun yang mengikuti lewat YouTube maupun yang mengirimkan permohonan doa. Kami percaya kesembuhan mengalir, pemulihan mengalir, jalan terbuka untuk usaha, pertolongan untuk setiap pergumulan keluarga. Ada orang-orang yang ditinggal oleh suaminya, istrinya itu boleh kembali lagi, dan masih banyak pergumulan-pergumulan supaya anaknya dapat pekerjaan, supaya ada seorang bapak yang rindu mendapat pekerjaan, supaya Tuhan buka jalan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Yesus yang menjawab secara pribadi, dan kami berdoa jadilah kehendak Tuhan di dalam nama Yesus. Bapak Ibu boleh angkat tangan bersama-sama di akhir daripada ibadah berkat pagi pada saat ini. Terima berkat daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini, esok, sampai Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus, kemenangan, sukacita, penyertaan, berkat, mujizat, kekuatan, kehidupan yang diubahkan, dan berkat yang sempurna menyertai semua kita yang ada pada saat ini demi nama Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Bapak Ibu, terima kasih buat semua kebersamaannya. Kalau saudara rindu untuk didoakan, jangan lupa mengirim ke nomor yang tertera di bawah ini, atau klik di bagian komentar, yaitu di deskripsi, dan Anda tinggal klik dan mengirimkan biodata. Jangan lupa untuk menuliskan asal, nama, jadi kami tahu menyapa Bapak atau Ibu, dan kami juga bisa memfollow up dengan baik, saudara. Pastikan setiap permohonan Anda itu menjadi rahasia, dan kami doakan, dan kesembuhan, pertolongan, jawaban itu dari Tuhan. Tapi kalau kita sepakat, mujizat pasti terjadi. Bapak Ibu, terima kasih buat like, buat share, dan buat subscribe untuk mendukung setiap channel ini supaya boleh berkembang. Dan sampai bertemu setiap hari Selasa sampai Jumat jam 6 pagi di JC Ministry, di YouTube Jacqueline Salase Official. Thank you so much, and I'll see you. Never giving up. God bless you.